Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada video kali ini saya ingin menanggapi ada satu postingan ya dari akun YouTube yang bernama Emen Record ya. Emen Record. Saya melihat di postingan komunitas dia ya, komunitas mungkin Anda bisa melihatnya. Di sini beliau ya memposting tentang ya Isra Mi'raj ya. Nah, dia buat seperti ini kalimatnya. Mari berfikir waras. Isra Mi'raj 1442 Hijriah. Kamis 11 Maret 2021. Ya. Jadi dia menulis, aku bertanya kepada Pak Muhammad. Ya, ini sebenarnya agak bernada melecehkan ya. Nabi yang mana yang benar tentang keberadaan Nabi Musa alaihissalam saat Isra Mi'rajmu? Apakah di langit ke-6 atau lagi di kuburannya sedang sholat? Tolong dijawab, nggak pakai bohong ya Pak Nabi. Ya, kemudian dia tulis, mari ya gambarnya, mari berfikir waras. Isra Mi'raj 1442 Hijriah, Kamis 11 Maret 2021. Kemudian dia menulis hadis ya. Hadis Sunan An-Nasa'i nomor ya 1613, kitab Qiyamul Lail dan sholat sunnah siang hari. Ya. Oke, saya bacakan hadisnya ya. Akhbarana Muhammad bin Ali bin Harbin qala haddatsana Mu'adz bin Khalid qala anba'ana Hammad bin Salamah an Sulaiman At-Taimi an Sabit an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ataitu lailata usra bi ala Musa alaihi salam indal kathibil ahmar wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi. Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Ali bin Harf, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Khalid, dia berkata, telah memberitakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Sulaiman At-Taimi, dari Sabit, dari Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam Isra Mi'raj aku, ya, pada malam Isra Mi'raj aku datang kepada Musa alaihissalam di bukit pasir merah dan dia sedang sholat di dalam kuburannya. Mungkin saya luruskan ya. Saya langsung ke bahasa Arabnya ya. Ataitu lailata usra ya, aku ya datang pada malam aku diisrakan ya, ala Musa, yaitu kepada Musa alaihissalam di indal kathibil ahmar, yaitu di sisi bukit merah dan dia sedang berdiri sholat di kuburnya. Ya, lebih kurang hampir sama seperti itu ya, hampir sama artinya. Oke, berarti dia artinya
sesuai ya. Jadi yang dia permasalahkan adalah di dalam hadis lain ya. Hadis yang cukup panjang memang ya. Itu diceritakan ketika Rasulullah Mi'raj ya, Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ya. Kemudian dia bahkan bertemu Nabi Musa di langit yang ke-6 ya. Di langit yang ke-6. Ya, bahkan ketika turun perintah salat ya, Nabi Muhammad itu dia bernegosiasi ya, dan dinasihati oleh Nabi Musa, yaitu dimana perintah pertama itu sholat itu 50 waktu. Kemudian Nabi Musa katakan umatmu itu tidak akan sanggup ya. Maka akhirnya menjadi 5 kali sholat sehari semalam ya. Nah, jadi sebenarnya ya, ini hadis ini tidak ada kontradiksinya dengan tentang Rasulullah ketemu Nabi Musa di Mi'raj ya. Kenapa ya? Karena inilah harus teliti ya. Hadis ini pun tertulis lagi ya. Ataitu lailata usra ya. Jadi pada malam diisrokan. Jadi di sini yang Rasulullah ketemu ya, dalam hadis lain sebenarnya diceritakan melewati ya, ada melewati ya. Atau dalam hadis ini mendatangi, aku mendatangi. Jadi ini mendatangi dan kubur Nabi Musa, dan Nabi Musa itu sedang sholat ya. Ini adalah peristiwanya ketika Rasulullah diisrokan ya. Ketika Rasulullah melakukan Isra ya, Isra. Kemudian yang ketemu Nabi Musa di langit yang ke-6 adalah ketika Rasulullah Mi'raj ya. Ketika Rasulullah Mi'raj. Jadi di mana kontradiksinya? Yang Rasulullah melihat kuburnya ya. Setiap orang kalau wafat ya ada kuburannya. Nabi Musa ada kuburannya. Dan jangankan Nabi ya, orang yang mati syahid itu dia tidak mati ya. Kita bisa lihat banyak ayat Al-Quran, salah satunya dalam Al-Baqarah 154, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Dan jangan kamu katakan ya, jangan kamu katakan orang yang terbunuh di jalan Allah amwat, mereka itu mati. Bal ahya, bahkan mereka tuh hidup. Walakin la tash'urun, dan akan tetapi kamu tidak merasa. Jadi orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka tidak mati, mereka hidup ya. Tetapi kamu tidak merasa. Apalah lagi Nabi ya. Jadi Nabi ini dia wafat itu hanya pindah alam, tapi dia hidup ya. Dia hidup di kuburnya ya. Dia itu hidup ya. Jangankan orang yang yang para nabi, sedangkan orang yang mati syahid aja itu hidup ya. Jadi apa masalahnya? Jadi Rasulullah yang dia mendatangi kubur Nabi Musa itu ketika Isra ya. Dan dia melihat Nabi Musa alaihissalam sedang sholat ya. Kemudian yang konteks Rasulullah ketemu Nabi Musa di langit yang ke-6 itu ketika Mi'raj. Jadi konteksnya beda. Yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj.
Nah, jadi yang bermasalah itu kalau yang kontradiksi, yang pertama itu Isra, yang kedua Isra juga. Jadi dalam satu waktu yang sama, ya, itu terjadi dua hal yang bertolak belakang. Nah, itu baru nggak masuk akal. Ini kan keadaannya kan beda. Keadaan pertama Isra, yang kedua keadaannya Mi'raj, ya. Bahkan sekali kalaupun misalnya sama-sama dalam keadaan konteks yang sama, itu juga masih bisa masuk akal juga, ya. Nah, karena mungkin Anda pernah mendengar, ya, nggak usah jauh-jauh, itu kisah di Indonesia, ya, bahwa Sunan Bonang ketika wafatnya itu para muridnya, mereka menginginkan bahwa Sunan Bonang itu dikuburkan di kampungnya masing-masing, ya. Jadi makanya Sunan Bonang tuh kuburannya tuh ada 3, ya, satu di Tuban, kemudian di Rembang, ya, Tuban, satu lagi di Madura, ya, ada 3. Karena muridnya ini merasa bahwa mereka memang membawa jasad dari Sunan Bonang itu, ya. Subhanallah. Jadi masing-masing mengakui memang membawa. Jadi jasadnya itu menjadi 3, ya. Nah, jadi itu bukan perkara yang mustahil, ya. Jadi perkara ini kan ada 2, ada yang mustahil, ada yang jaiz, ya, dan wajib, ya. Perkara yang itu ada 3, ya. Perkara wajib, perkara mustahil, perkara jaiz. Ya, perkara mustahil dan wajib ini memang tetap dia. Mustahil itu adalah wajib tidak adanya, ya, artinya dia memang tidak ada ruang untuk masuk akal di situ, ya. Kemudian yang wajib ini wajib ada, artinya dia juga tidak ada ruang untuk keadaan yang masuk akal di dalamnya, karena itu sudah perkara yang wajib. Yang perkara yang bisa masuk akal untuk itu terjadi adalah perkara yang jaiz, ya, atau mungkinat, perkara yang mungkin. Nah, jadi itu perkara yang mungkin, ya. Perkara yang mungkin, ya, itu perkara yang mungkin. Jadi sangat jelas, ya, yang Rasulullah itu mendatangi kubur Nabi Musa, dan Nabi Musa itu sedang sholat itu ketika Isra, ya. Kemudian yang melihat Nabi Musa di langit ke-6, ya, itu ketika Mi'raj. Jadi konteksnya beda. Jadi perjalanan Isra Mi'raj ini, ya, Isra ini ketika Rasulullah, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj adalah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi dalam satu malam itu apa masuk akal? Ya, masuk akal, ya, sangat masuk akal. Begitu sempitnya waktu kok bisa masuk? Ya, sangat masuk akal. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanannya, ya, itu dia bersama Jibril alaihissalam. Jibril ini malaikat ini terbuat dari cahaya, ya, dan dia mengendarai kendaraan namanya buraq. Buraq ini asal katanya dari barkun, ya. Barkun itu artinya cahaya, ya. Jadi kecepatannya ini adalah seperti kecepatan cahaya. Berapa kecepatan cahaya itu? Kecepatan cahaya itu adalah 300.000 kilometer per detik, ya. 300.000 kilometer per detik. 8 kali keliling bumi dalam 1 detik. Jadi dalam 1 detik itu mengelilingi 8 kali keliling bumi. Itulah kecepatannya, ya. Nah, bahkan
itu kecepatan cahaya ya. Bahkan bukan mustahil Allah itu ya menciptakan buruk ini adalah khusus kendaraannya lagi, berarti lebih cepat lagi. Jadi per detiknya itu 300.000 kilometer ya. Jadi apakah sangat mungkin antara Isra-nya melihat kubur, kemudian Mi'raj-nya melihat Nabi Musa di langit? Ya, sangat mungkin. Karena dalam hitungan detik ya. Kalau malam itu, satu malam itu 12 jam. Hitung aja lah 10 jam. 1 jam itu 3.600 detik. Nah, jadi sangat mungkin ya. Dan itu hanya kecepatan cahaya yang kita hitung, bukan kecepatan buruk ini. Buruk ini mungkin lebih cepat lagi ya, dan pasti lebih cepat lagi. Jadi sangat mungkin ya. Kemudian jadi hanya pikiran yang dangkal kita aja yang merasa ini kontradiksi ya. Jadi sangat mungkin ya. Jadi nggak ada yang bermasalah di sini. Konteks yang pertama itu Isra ya. Jadi dalam Isra ini aja mungkin perbedaan masih di dalam konteks Isra ini aja, mungkin itu pun masih mungkin. Ini sudah konteks yang beda. Yang satu itu ketika Isra, yang satu lagi ketika Mi'raj. Jadi bagaimana kok bisa kecepatan cahaya? Bahkan di Al-Quran itu disebutkan subhanalladzi asra bi abdihi ya. Abdihi ini bermakna artinya badan yang utuh ya. Badan yang utuh. Sementara cahaya itu ya dia adalah benda yang tidak zahir ya. Bagaimana mungkin badan yang utuh sementara dia terdiri dari berat ya, bisa terbawa oleh cahaya ya. Jadi di dalam teori ada ditemukan teori anihilisasi ya. Dalam teori anihilisasi itu disebutkan bahwa teori ini mengatakan ya bahwa materi itu ada antimaterinya ya. Jadi teorinya ada antimaterinya. Jadi ketika materi ini ya dihilangkan oleh antimateri ini, maka dia seperti cahaya ya, seperti cahaya yang dia tidak benda yang tidak bisa dipegang ya. Contohnya kalau seperti kayak angin itu kan tidak nampak ya. Cahaya itu kan hampir mirip ya. Nah, jadi bisa seperti itu. Itulah kuasa Allah. Maka Nabi Muhammad ini ya, itu dia menjadi sama seperti kayak cahaya itu ya. Jadi kedua partikel tersebut bakalnya berubah menjadi seberkas cahaya atau sinar gamma ya. Teori ini bisa digunakan untuk menjelaskan proses perjalanan Rasulullah pada etape pertama ini ya. Nah, jadi sangat masuk akal. Subhanallah. Kemudian ya ada lagi yang video postingan dia ini yang agak sebenarnya dia melakukan kebohongan ya, kebohongan. Nah ini dia yang kedua ya, dia bilang gini, oh wajar jika kisahnya seperti mimpi, rupanya habis minum oplosan susu plus alkohol.
sumber mengacu pada hadis sahih Al-Bukhari 5174. Ya. Mari berpikir waras. Isra Mi'raj 1442 Hijriah, Kamis 11 Maret 2021, hadis sahih Bukhari nomor 5174, kitab minuman. Ya. Haddatsana, ya, saya bacakan hadisnya. Ini hadis sahih, ya. Haddatsana Abdan, akhbarana Abdullah, akhbarana Yunus an-Zuhri an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatu usra bihi biqadahi labanin wa qadahi khamar. Ya. Nah, dia terjemahkan gini dia. Nah, nanti kita bandingkan terjemahannya. Telah menceritakan kepada kami Abdan, telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah, telah mengkhabarkan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ya, di malam Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberi segelas susu dan segelas khamar, ya. Nah, ya memang seperti itu terjemahannya. Hadis ini sebenarnya, ya, konteksnya ini, dan di riwayat Bukhari juga, ya, ini banyak, ya, hadis ini. Nah, jadi hadis itu, ya, mengikuti perawi yang berbeda, dia matannya atau muatan yang dia sampaikan itu ada yang sangat lengkap, ya, ada yang dia potongannya. Nah, tapi hadis ini sebenarnya konteksnya, ya, ini lebih lengkapnya hadis Bukhari nomor berapa dia? Nomor, ya, dia hadis ya, oh ini dia. Nah, ini dia. Ini lihat di Bukhari 3437, ya. Nah, yang konteksnya yang sama, tetapi dia lebih lengkap. Hadis yang nomor 3437, atau di Sahih Muslim nomor 168, atau hadis riwayat Tirmidzi 3130, ya, dan Nasai 5657, ya, Ahmad 10647. Ya, jadi konteksnya, ya, saya bacakan. Lailata usrabi ya, utitu biqadahain, qadahi labanin wa qadahi khamar. Fanadhartu ilaihima fa akhadhtu laban. Faqala Jibril, alhamdulillah alladhi hadaka lil fitrati. Law akhadhtal khamar ghawwat ummatuka. Ya. Jadi pada malam diisrakan, ya, aku diisrakan, kata Rasulullah, aku diberikan 2 gelas, ya, biqadahin, diberikan 2 gelas, di mana gelas yang pertama berisi susu dan gelas yang kedua berisi khamar. Fanadhartu ilaihima, maka aku melihat keduanya. Fa akhadhtul laban, maka aku mengambil laban. Faqala Jibril, maka berkata Jibril, alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrati. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kamu bagi fitrah. Lau akhadtal khamar ghawwat ummatuka. Jikalau engkau mengambil khamar, sesatlah umatmu. Ya, jadi sebenarnya hadisnya ini, ya, yang lengkapnya itu diberikan 2 gelas, yang satu berisi susu, yang satu khamar.
Nah, jadi bukan dicampur ya. Nah, itu subhanallah, itu adalah apa namanya, berbohong ya, dan dalam meniatkan untuk melecehkan ya. Nah, jadi hadis itu sebenarnya diberikan pilihan. Jadi di antara dua gelas itu, maka Rasulullah tuh melihatnya, kemudian dia memilih susu. Ya, jadi memilih susu. Maka Jibril katakan, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kamu atas fitrah ya. Jikalau engkau mengambil khamar, maka sesatlah umatmu. Jadi itu sebenarnya konteks hadisnya yang lengkap ya. Nah, jadi ini kalau dia memang mau jujur ya, hadis-hadis itu dia harus mengutarakan semua yang sesamanya ya. Nah, jadi hadis ini ya, ini semakna, tetapi ini kurang lengkap teks hadisnya. Nah, jadi yang lengkap itu ya adalah Rasulullah itu dihadapkan dua gelas, yang satu gelas berisi susu, yang kedua khamar. Nah, kemudian Rasulullah memilih susu ya, memilih susu. Nah, jadi jelas ya. Nah, ini sengaja saya buat video ini ya, untuk meluruskan penyesatan orang-orang yang benci kepada Islam ya. Oke, mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.